Halo Bapak Presiden, jenderal-jenderal ini untuk menutupi kasus pinah ini diawali dari bubuk. Ya, perhatikan suapnya berapa miliar jenderal-jenderal ini menerima. Coba rekening-rekening yang diterima mereka itu pada tahun 2016 dicek. Kok lebih detail kita Pak daripada Bapak Kapolri. Bapak Kapolri tugasnya ngapain aja? Saya memberikan jalan penyidikan, ya kan? Sidik kembali. Ya, penyidik pada waktu itu Kapolresnya siapa? 2016. Kapolri kita siapa? 2016. Ya. Presiden kita siapa? 2016. Panggil aja itu. Ya, pejabat-pejabat kala itu. Disidik tentang suapnya dulu yang masuk ke rekening mereka. Ya. Kenapa penyidik kok dibilang bodoh nanti marah? Ya kan, merinding bulu kuduk saya. Halo semua, saya Fonseca. Bagaimana kabar kalian? Saya tetap kasih beri semangat buat kalian semua. Sebagai tulang punggung keluarga tetap tetap menjaga kesehatan supaya kalian tidak gampang sakit. Dan di sela-sela kesibukan kalian, saya pengen mengambil waktu kalian sedikit lah untuk refreshing kita, terus update tentang kasusnya Vina. Ya, videonya seperti apa? Kita langsung reaction saja ya. Kemudian tim sus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan, dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke Yanma Polri, dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Kita juga telah melakukan penempatan khusus kepada 4 personel beberapa waktu yang lalu, 1 bintang 2, 2 bintang 1, 2 kombes, 3 AKBP, 2 kompol, dan 1 AKP. Dan ini kemungkinan masih bisa bertambah. Selanjutnya, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini, kita telah melibatkan pihak-pihak eksternal seperti rekan-rekan di Komnas HAM yang saat ini masih terus bekerja, dan juga mitra kami di Kompolnas selaku pengawas kepolisian. Kami juga telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama keluarga korban, seperti beberapa waktu yang lalu, untuk kita berikan ruang otopsi ulang atau ekshumasi, dan juga melayani laporan polisi dari pihak korban. Dan tentunya ini adalah merupakan wujud transparansi yang kami lakukan. Kasus Vina dan Eki, bahkan Peggy, berawal dari sini. Di tanggal 6 April 2016 ada tragedi kapal penyelundupan narkotika di Pelabuhan Cirebon, yang saat itu pas banget ayah Anda Eki sedang bertugas di bagian narkotika sebagai kanit. Kita tahu sendiri di mana ada narkotika dan kapal besar sebagai alat transportasi pengiriman, udah pasti itu mainan mafia. Dan mafia sekelas besar ini udah pasti backingannya penguasa. Sebenarnya hal-hal seperti ini sering terjadi, cuman baru kali ini ditangani. Dan di tanggal 27 Agustus 2016 muncullah tragedi Vina dan Eki. Apa ini sebuah kebetulan atau sebuah pembelajaran untuk orang-orang yang sudah menggagalkan bisnis-bisnis para mafia tersebut untuk mengedarkan narkotika? Jadi lu tahu kan kenapa aparat-aparat di Cirebon lambat sekali menangani kasus Peggy? Karena dia tidak mau kejadian yang dialami oleh bapaknya Eki terjadi pada mereka sendiri. Sampai sini udah paham? Dan yang menjadi janggalnya, ketika penangkapan 8 tersangka itu dilakukan oleh Satres Narkoba. Bahkan pengacara dari 5 terpidana tersangka pun heran, kok bisa Satres Narkoba tangkap tangan pelaku pembunuhan? Udah nggak masuk akal kan dari sini juga.
Dan dari 8 tersangka itu kebanyakan ditangkap tanpa alat bukti, hanya berdasarkan pengakuan sendiri untuk tersangka yang sudah bebas, yaitu Saka. Kalau dia mengaku sebagai tersangka karena diintervensi, sebenarnya nyambung juga sih. Seharusnya kalau gue jadi Saka, ngapain pusing-pusing untuk bersuara, toh gue udah bebas ini, bener nggak? Tapi dia mencoba menyuarakan hal-hal yang benar. Dan dari persidangan kasus yang pertama 8 tersangka, ada saksi dari Saka yang penjelasannya tidak didengarkan sama sekali, bahkan disumpah pun tidak. Itu keterangannya ketika diwawancari Kang Deddy. Pengadilan yang dijalankan lebih percaya pada AF yang di situ tidak hadir dalam persidangan tapi disumpah sebagai saksi. Gimana nih tanggapan para netizen Indonesia? Apakah bisa 8 tersangka ini dikatakan hanya kambing hitam dari seseorang untuk meluapkan emosi? Ya, dalam sebuah kasus harus dicari kambing hitam jika orang-orang yang kita percaya untuk menegakkan hukum tidak bisa menersangkakan tersangka asli. Dan pernyataan AF ini sangat berbeda karena AF bilang Peggy ini salah satu teman dari terpidana yang sudah dipenjara. Tapi Linda dan tersangka-tersangka yang sudah menjadi narapidana, bahkan Saka, tidak mengenali siapa itu Peggy. Jadi pertanyaannya, apakah Peggy menjadi kambing hitam selanjutnya atau Peggy memang benar-benar tersangka? Hai, netizen sekarang itu makin tajam menggali suatu informasi. Ya, komentar saya hanya bisa bilang bisa masuk akal apa yang disampaikan oleh netizen dan yang netizen satu ini. Dan kami berharap ya siapapun dalang di balik semuanya itu, terlepas dia punya pangkat besar atau pangkat kecil, dia punya kedudukan besar atau dan lain sebagainya, kami sebagai masyarakat Indonesia hanya mengharapkan keadilan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil. Itu aja. Keadilan itu ada, kami pun tenang. Kita lanjut. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana, Pak. Pak Rudiana. Oke. Dari mana kemudian Pak Rudiana tahu kalau Liga mengetahui kejadian di TKP tersebut? Sampai sekarang saya belum tahu. Betul, belum tahu. Pada waktu itu kan Pak Rudiana minta Liga. Ya. Betul ya? Pada waktu itu kenapa Liga mau? Karena dimintai keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang minta. Pada waktu kejadian, Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4 saya. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Agak jauh. Kenapa Pak Rudiana memilih Liga? Apa karena kenal atau karena apa waktu itu? Mungkin karena kedekatan saya sama almarhum Eki dulu. Oh. Dari sorotan matanya saja kita bisa tahu kok. Itu yang seingat Liga. Hanya itu saja, Pak. Diminta tolong. Minta tolong nggak, bahasanya seperti apa Pak Rudiana waktu itu? Minta tolong buat memperkuat bukti. Ya. Kan Liga bilang, saya nggak tahu Pak. Iya. Sempat bilang nggak gitu ke Bang Pak Rudiana? Iya. Terus kenapa kemudian Liga dipaksa atau gimana? Tiba-tiba saya dijemput, Pak, di rumah. Nah, terus? Gini ya teman, dari cara interview, cara tatapannya saja itu kita bisa melihat kalau dia ini sebenarnya takut karena sudah ikut terlibat dalam kebohongan sandiwara. Itu kan berbahaya sekali ya teman-teman. Kalau orang yang tahu kebenaran, orang yang tahu secara betul itu dia akan yakin, dia akan bicara dengan gentleman. Tapi bicara sedikit-sedikit, sorotan matanya itu ya kita bisa tahu lah. Tuh. Skenarionya siapa yang ngajarin? Skenario itu saya udah menolak berapa kali, dibantu sama pemeriksa. Oh, jadi pemeriksa yang ngasih. Oh, nah kamu ngaku kalau kamu kamu melihat Vina dan Eki dipukulin, dilemparin batu dan seterusnya, begitu? Diajarin data-data itu? Bukan diajarin, dirangkai, Pak. Iya, maksudnya disampaikan, disupply, dipasok ke Liga, dibantu. Jadi Liga ya diajarin dong bahasanya, betul ya? Nah ini ya kita iyalah. aja nggak apa-apa Liga, betul Mas? Silakan, boleh nggak? Betul ya, terbuka aja kita ya. Boleh disampaikan.
biar kronologis yang disampaikan dengan Liga ini yang tadinya mungkin ya kan, jadi begini bro, kunci satu-satunya saya bilang itu Rudiana. Kenapa harus bungkam? Kunci satu-satunya itu ya, ini karena berawalan dari bandar ya. Kasus suapnya, halo Bapak Presiden, jenderal-jenderal ini untuk menutupi kasus pinah ini diawali dari bubuk ya. Perhatikan suapnya berapa miliar jenderal-jenderal ini menerima. Coba rekening-rekening yang diterima mereka itu pada tahun 2016 dicek. Kok lebih detail kita Pak daripada Bapak Kapolri. Bapak Kapolri tugasnya ngapain aja? Saya memberikan jalan penyidikan, ya kan? Sidik kembali. Ya, penyidik pada waktu itu Kapolresnya siapa? 2016. Kapolri kita siapa? 2016. Ya. Presiden kita siapa? 2016. Panggil aja itu. Ya, pejabat-pejabat kala itu. Disidik tentang suapnya dulu yang masuk ke rekening mereka. Ya. Kenapa penyidik kok dibilang bodoh nanti marah? Ya kan, merinding bulu kuduk saya. Nah teman-teman, ini kan makin terbuka, tapi kok kita hasil yang kita sebagai masyarakat biasa dapatkan itu kok tidak itu ya. Berarti apa yang disampaikan oleh Ibu Widya selama ini bisa menunjukkan akurasinya itu hampir tepat ya. Saya tidak katakan 100% benar ya, tapi hampir bisa mengarah ke sana. Tapi untuk membuktikan kevalidasian dari informasi yang Ibu Widya sampaikan, pihak Polri bekerja keras ini bukanlah hal sepele. Saya percaya bahwa pihak Polri itu masih bekerja keras untuk membuktikan. Saya tetap berpegang pada Bapak Kapolri penyampaiannya. Kalau ekornya tidak bisa dipangkas, maka kepalanya yang akan dipangkas. Kami mendukung langkah itu, Pak. Peace.